Baca sejarah. Tahukah sahabat Kasar bahwa proyek Danantara itu bukanlah ciptaan Presiden Prabowo sendiri? Menurut Wakil Ketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara merupakan ide lama. Pemikiran ini digagas oleh ayah kandung Prabowo Subianto, seorang pegawai ekonomi bernama Sumitro Joyo Hadikusumo. Menarik untuk kita kupas tokoh satu ini. Langsung saja, berikut 5 fakta tentang Sumitro Joyo Hadikusumo. 1. Lahir dari keluarga ningrat dan ditolak menjadi tentara. Lahir pada 29 Mei 1917 di Karanganyar, sekarang Kebumen. Sumitro merupakan anak sulung dari pasangan ningrat Jawa di Banyumas, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo dan Siti Katemi Wiroharjo. Saat itu ayah Sumitro, Margono, menjadi pejabat koperasi di era kolonial Belanda. Kelak, setelah proklamasi, Margono dipercaya Soekarno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Presiden pertama, dan dipercaya mendirikan Bank Indonesia, cikal bakal BNI sekarang. Selain dilahirkan dari keluarga terdidik, keluarga Sumitro terbilang sebagai keluarga yang berkecukupan dan masih keturunan ningrat. Itu sebabnya pada tahun 1930-an, orang tuanya sanggup membiayai Sumitro untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda. Menempuh ilmu ekonomi, Sumitro juga sempat menempuh kursus ilmu filosofi dan sejarah ekonomi di Universitas di Paris. Banyak kejadian unik yang dialami Sumitro ketika belajar di luar negeri. Mulai dari Sumitro yang sempat mendaftarkan diri sebagai tentara dalam Perang Saudara Spanyol, namun ditolak karena terlalu muda, sampai nyaris terbunuh oleh tentara Nazi saat peristiwa pengeboman di hotelnya. Peristiwa-peristiwa ini turut berperan terhadap kepribadian dan tindakan Sumitro di masa depan. 2. Anggota PSI kesayangan Sultan Syahrir yang memaksa Belanda membayar utang. Sumitro pulang ke Indonesia setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1946, dan langsung diangkat jadi staf oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Karena Syahrir sudah mengenal Sumitro semasa di organisasi PI, Perhimpunan Indonesia, semasa belajar di Belanda. Tidak hanya diajak ke dalam pemerintahan, Syahrir juga mengajak Sumitro masuk ke dalam partai yang ia dirikan, yakni Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Bukan PSI yang sekarang loh. Ya, Sumitro yang berlatar belakang pendidikan tentu akhirnya tertarik dan bergabung ke partai kalangan teknokrat ini. Di partai ini, hubungan antara Sumitro dan Syahrir kian mesra, hingga ketika agresi militer 1 dan 2 yang dilakukan oleh Belanda mengancam kedaulatan Indonesia yang baru seusia jagung. Hal itu memicu kecaman dari dunia internasional. Inilah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947 di Amerika Serikat yang mengundang utusan dari Indonesia. 5 orang utusan Indonesia adalah Sultan Syahrir, Agus Salim, Sujatmoko, termasuk Sumitro. Sumitro sendiri juga mengambil peran penting dalam konferensi meja bundar selaku Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan. Sumitro menyampaikan pandangannya bahwa pihak Belanda berutang sebesar 500 juta gulden kepada Indonesia. Menurut argumennya, sebagian besar utang tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran militer Belanda selama perang kemerdekaan dan tidak masuk akal bagi pihak Indonesia untuk membiayai perang melawan diri sendiri. Akhirnya, pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 27 yang menyerukan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, serta mengusulkan mediasi untuk menyelesaikan konflik. 3. Terlibat konflik dengan Presiden Soekarno. Walaupun keputusan PBB ini tidak sepenuhnya disepakati Sumitro, karena Indonesia malah membayar hutang ke Belanda, namun Indonesia kemudian diakui sebagai negara yang berdaulat. Sumitro sendiri beberapa kali dipercaya oleh Soekarno
untuk mewakili partai PSI sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan. Namun Soemitro tetaplah Soemitro. Di dalam kabinet, ia beberapa kali sering terlibat perbedaan pendapat dengan beberapa menteri, seperti Syarifuddin Prawidanegara dan Burhanuddin Harahap, bahkan dengan Soekarno sendiri. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi di luar negeri, Soemitro meyakini bahwa investasi asing dan keterbukaan atau pasar bebas ekonomi merupakan kunci untuk memacu pertumbuhan dan modernisasi. Pandangan ini sangat berbanding terbalik dengan kebijakan nasionalisasi aset-aset asing yang digencarkan oleh Soekarno, yang kala itu dipengaruhi kuat oleh narasi anti-imperialisme dan kedekatannya dengan PKI. Soekarno lebih menekankan pada kemandirian ekonomi dan kontrol negara yang kuat atas sumber daya. Perbedaan visi ini bukan sekedar masalah teknis ekonomi, melainkan juga mencerminkan pertarungan ideologis yang lebih luas mengenai arah politik dan identitas nasional Indonesia. Bagi Soemitro, kebijakan Soekarno diyakini akan menghambat kemajuan ekonomi dan menjauhkan Indonesia dari persaingan ekonomi global. 4. Tuduhan korupsi dan bergabung dengan PRRI. Seperti dikutip Historia, perbedaan pendapat dengan Soekarno semakin meruncing sehingga Soemitro akhirnya curhat kepada Sultan Syahrir. Ia ingin ikut gerakan di daerah untuk mendorong otonomi daerah. Ketika Soemitro menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia menyadari banyaknya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Misalnya wilayah Sumatera Tengah, Barat, Riau, dan Jambi yang banyak menyumbangkan hasil alam berupa perkebunan dan minyak ke kas negara, namun tidak mendapatkan hasil pembangunan apapun di daerahnya. Upaya Soemitro didukung oleh Syahrir, walaupun Syahrir sempat memberi masukan bahwa gerakan terpisah-pisah tentu tidak baik, karena usia Indonesia sebagai negara merdeka masih terbilang baru. Hingga seperti dikutip dari Historia, sebelum benar-benar pergi pada tahun 1957, Soemitro dituduh melakukan korupsi terkait dugaan penyalahgunaan dana partai Mei 1957. Tuduhan ini, meskipun belum terbukti secara hukum, menciptakan tekanan politik besar baginya. Situasi inilah yang kemudian mendorongnya untuk menghilang dari Jakarta dan mencari perlindungan di Dewan Banteng, sebuah dewan militer di Sumatera Barat yang menjadi salah satu motor penggerak PRRI. 5. PRRI ditumpas, PSI dibubarkan. Kabur aja dulu. Gerakan pemberontakan PRRI sendiri tidak lahir begitu saja, selain karena aturan pemerintah pusat yang mengurangi jumlah tentara dari 350.000 menjadi 150.000 tentara dan laskar dengan alasan efisiensi. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah juga menjadi alasan berdirinya gerakan ini. Jika sahabat Kasar ingin ada episode khusus mengenai PRRI ini, komen di kolom komentar ya. Setelah mendapat perlindungan dari Dewan Jenderal PRRI, ia diberi jabatan sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran di pemerintahan tandingan ini. Soemitro kemudian mencari dukungan luar negeri berbekal jaringan yang ia bangun semasa menjadi dekan Fakultas Ekonomi UI. Ia menciptakan program pertukaran pelajar dengan Universitas Berkeley. Akhirnya, Soemitro berhasil mendapat dukungan dari CIA. Menurut Josh Kahin dan Audrey Kahin dalam buku Subversi sebagai politik luar negeri, Soemitro sering berhubungan dengan kantor CIA di Singapura, bahkan dituduh sebagai agen CIA. Ketika Soekarno berhasil menumpas gerakan PRRI, partai PSI, bagian getahnya juga, PSI dibubarkan pada tahun 1960 lewat Kepres nomor 200 tahun 1960. Setelah penumpasan PRRI dan pembubaran partai PSI, Soemitro memutuskan untuk tetap tinggal di luar negeri. Namun, setelah Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto, Soeharto menugaskan Ali Murtopo untuk memulangkan Soemitro ke Indonesia. Di era ini,
Sumitro banyak diberi kepercayaan oleh Soeharto. Ia mencicipi berbagai jabatan menteri, bahkan dipercaya menjadi besannya. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Menurut sahabat, apakah Sumitro layak disebut pahlawan atau pengkhianat bangsa? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.